Halo, nama saya Sesa Nusanti, umur 36 tahun, profesi saya tukang kayu. Waktu itu Desember 2016. Itu pertama kali? Pertama kali saya mulai main kayu, dan itu masih pakai alat seadanya. Workshop pun atau tempat kerja pun masih di teras rumah, karena waktu itu masih coba-coba dan modal pun hanya pinjam dari teman, cuma 300.000. Saya coba bikin waktu itu side table atau kayak nakas gitu untuk di samping meja ataupun kasur. Itu dengan modal segitu tuh saya waktu itu dapat 50.000. Omset pertama saya, keuntungan saya pertama itu 50.000. Kenapa saya mau dengan omset segitu? Karena saya pikir saya nggak punya skill, saya nggak punya background di kayu gitu kan. Lalu saya coba upload di Facebook, di sosial media, dan akhirnya ada yang suka, order, dan akhirnya berlanjut ke bisnis gitu loh, kecil-kecilan. Sampai sekarang. Dan berjalannya waktu, setelah di teras rumah, saya ngumpulin duit dari hasil, sekitar 2 tahunan saya mulai ngebangun workshop, dan omset sekarang alhamdulillah mulai bertambah gitu, dari yang 50.000 bisa satu produk. Sekarang satu project bisa 5 juta, bisa 10 juta gitu loh. Workshopnya ada di sini, di sebelah rumah. Tapi ada juga di daerah yang lain gitu, khusus untuk produksi. Kalau yang di sini sih sebenarnya lebih ke saya karena biasa kerja sendiri, nggak betah ada anak buah. Jadi lebih fokus ke saya untuk bikin inovasinya tuh lebih enak gitu loh, nggak mau ada gangguan seperti itu. Makanya beda, pisah gitu. Oh, kalau yang di sana yang anak buah? Ya, yang produksian. Nama Nalaktakai itu sebenarnya dari bahasa Sunda. Nalaktak itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nggak mau diem atau hiperaktif, pecicilan. Kalau kai itu kayu. Jadi orang yang pecicilan, orang yang nggak mau diem kalau lihat kayu. Jadi sebenarnya sih lebih ke ngegambarin diri saya. Kalau lihat kayu tuh kayaknya nggak betah gitu, ini bikin apa ya, nemu kayu kadang sebatang aja, apalagi kayunya bagus, itu sayang banget buat dibuang gitu. Lebih ke ini dibikin apa ya, jadi kayak gitu. Makanya dikasih nama Nalaktakai. Sebenarnya sih dari kecil tuh suka banget sama rubah-rubah isi rumah segala macem, bikin apapun yang istilahnya di dunia kreativitas itu pasti bahan apapun akan selalu digunakan ya. Dan kebetulan Kabupaten Tangerang itu punya banyak sekali limbah kayu, dan itu itu menginspirasi saya buat kenapa nggak kita pakai limbah kayu ini buat kreasi atau sesuatu hal yang bermanfaat gitu loh, untuk terutama awalnya untuk saya pakai sendiri gitu. Lalu akhirnya malah yang awalnya hobi malah jadi bisnis. Waktu itu posisinya saya pengangguran selama 2 tahun. Dan kebetulan saya memang tipe orang yang tidak terlalu suka kerja di ruangan. Intinya nggak terlalu suka kerja di orang lain gitu loh. Background ininya sih itu. Makanya saya pilih kenapa nggak saya bikin usaha sendiri gitu loh, dengan memang bahan-bahan yang banyak ada di Kabupaten Tangerang gitu. Ini kan memang kayu limbah, tapi saya dapat dari lapak pengepul. Jadi lapak pengepul itu dapat dari pabrik, buangan palet dari pabrik, lalu mereka pretelin, dibuang pakunya, lalu saya beli per batang. Jadi hasil dari pretelan itu gitu. Kadang tapi juga saya bisa ambil dari pabriknya langsung kalau memang lagi ada proyek besar yang butuh harga lumayan lah, akan berbeda gitu lah. Semua furnitur saya kerjakan, sampai krep kecil, misalnya kayak bikin boneka dari kayu,
bikin kotak-kotak album. Bahkan sekarang saya coba mix kayu dengan lukisan. Jadi biar nggak bosen, atau mungkin saya yang bosen sendiri gitu, bikin mebel tuh kok begitu-begitu aja gitu. Selain dari desain, saya coba mix dengan lukisan. Juga ada saya coba anyam, jadi bikin, biasanya kan yang dianyam itu bambu, rotan, tapi saya coba anyam kayu X-palet ini. Kalau di kita biasanya sebut jati Belanda, tapi kan kayu sebenarnya kayu pinus. Saya coba anyam, saya bikin inovasi baru. Dan alhamdulillah sih berhasil gitu, dan tinggal saya kembangkan lagi untuk bahan saya buat produk yang ready gitu loh. Saya punya keinginan bikin produk khasnya Nalak Takai gitu. Penjualan ada yang sampai ke luar negeri, tapi masih personal ya, masih personal. Waktu itu dari Alaska, Italia, pernah Jerman, tapi masih personal, tidak dalam jumlah besar gitu. Bahkan ada customer dari luar negeri itu coba datang ke sini karena penasaran. Oh, ada ya orang Indonesia perempuan main kayu, karena banyaknya yang main kayu perempuan itu banyaknya Eropa, Amerika, dan akhirnya dia datang ke sini ikut support juga gitu dengan usaha saya gitu. Pro dan kontra pasti ada. Kalau yang pro itu mungkin orang suka dengan hal-hal yang kreatif. Kalau yang kontra itu biasanya karena saya perempuan, karena biasanya tukang kayu itu di kita laki-laki ya yang mengerjakan, sangat aneh kalau perempuan yang mengerjakan, makanya banyak yang kontra, banyak disangkut pautkan dengan kodrat, banyak disangkut pautkan dengan berbahaya atau segala macam sih, itu wajar. Tapi dengan adanya kontra tersebut, saya berusaha membuktikan kalau perempuan juga bisa kerja di profesi yang biasa dilakukan laki-laki gitu. Sampai sekarang masih ada yang bully, tapi saya pikir mungkin dia baru kenal saya. Dia mungkin baru kenal saya, baru tahu kalau ada tukang kayu perempuan. Tapi kalau yang sudah kenal sih malah berbalik terinspirasi gitu loh. Dan tentunya lebih banyak yang bulinya, gendernya laki-laki gitu loh. Mungkin karena aneh ya, di kita sangat aneh gitu. Cuma saya sih wajarin aja karena mungkin dia belum kenal gitu. Bentuk buliannya tuh ya, kalau untuk orang yang underestimate saya, kalau misalnya ada customer yang pengen order ke saya gitu, terus dia meng-underestimate karena yang bikinnya perempuan, itu pernah. Tapi banyaknya sih memang bulian dari sosial media, karena saya jualannya di sosial media gitu. Contohnya perempuan itu bagusnya tuh bikin kopi, masak gitu, karena menjadi tukang kayu itu pekerjaan laki-laki ya seperti itulah. Contohnya ada yang Anda itu melawan kodrat gitu loh sebagai perempuan, nggak ada perempuan main kayu. Ya seperti itulah, banyaknya memang dibenturkan. Lebih banyaknya sih buliannya tuh bukan dari ngebully karyanya, tapi dibenturkan dengan sosok saya yang perempuan gitu. Saya sih kalau memang dikritisi tentang karya saya, bahkan dibully, it's okay, karena itu jadinya membangun untuk bikin karya yang lebih baik lagi. Tapi kebanyakannya sih enggak, lebih banyak membuli ke personal saya, karena saya perempuan. Itu banyaknya bulian yang saya dapat. Saya tidak merasa saya perempuan pertama di Indonesia yang main kayu, karena di Jepara pastinya ada perempuan yang main kayu. Setahu saya, biarpun saya belum pernah ke Jepara, tapi teman-teman kayu bilang ada banyak perempuan yang main kayu di sana, yang ngukir segala macam. Tapi yang main kayu dari awal hingga akhir finishing dan sampai dibikin usaha, sampai jadi entrepreneur, mungkin saya sih merasa mungkin baru saya, tapi kurang tahu ya, karena memang saya kerjakan dari awal hingga akhir produk itu, lalu saya jual juga.
saya bangun usaha saya gitu loh. Jadi seperti itu. Selama pandemik berdampak, pastinya berdampak banget. Dinilai dari biasanya saya yang order itu rumah tangga banyaknya. Tapi sekarang rumah tangga sudah mulai jarang, bahkan nggak ada sampai detik bulan ini nggak ada yang dari orderan dari keluarga gitu, dari rumah tangga. Sekarang sih lagi gesernya ke orderan dari instansi atau kantor-kantor renovasi segala macam untuk itu gitu. Saya punya karyawan yang dia di PHK di pekerjaannya di perusahaan, dan kebetulan saya lihat dia punya skill untuk edit video atau bikin video, makanya saya coba hire untuk ikut di tim video saya untuk YouTube gitu. Ada juga satu lagi, dia juga berhenti di pekerjaannya atau di PHK, ikut dengan saya di bagian produksi. Awalnya sih dia nggak punya skill di kayu, tidak punya skill di kayu, cuma kita pelan-pelan ajarin, kita kenalin, dan akhirnya dia bisa mulai mengikuti gitu loh. Selama menekuni pekerjaan ini saya mendapat apresiasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Waktu itu masuk 10 besar perempuan inspiratif untuk Kabupaten Tangerang, mewakili Dinas Koperasi waktu itu. Karena selama usaha ini saya pernah dibantu oleh Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang. Saya dari keluarga yang biasa saja. Bapak saya petani, ibu saya itu pedagang, jadi kadang dagang sembako, makanan, juga penjahit. Jadi makanya saya punya skill menjahit juga gitu. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara, dan yang berpendidikan tinggi sampai S1 itu cuma saya. Jadi kakak-kakak saya sih langsung kerja, dan memang saya keturunan dari orang yang berwirausaha gitu. Saya memang dibesarkan oleh orang tua saya, terutama ibu saya, untuk meskipun perempuan bungsu atau bontot, saya dibiasakan atau diajari melakukan apapun sendiri. Jadi lebih ke mandiri, tidak bergantung sama orang lain gitu. Dan di saat sekarang orang tua saya udah tiada, alhamdulillah itu terasa sekali ajaran mereka kalau harus hidup ternyata memang harus survive, harus berjuang, harus tidak terlalu menggantungkan orang lain, banyak berpikir untuk membuat sesuatu hal yang baru untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain gitu loh. Jadi alhamdulillah sekali punya orang tua yang meskipun dari keluarga biasa aja, tapi didikannya sangat-sangat berarti sampai saya saat ini gitu. Latar belakang pendidikan saya itu lulusan sastra Inggris, Universitas Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sebenarnya sih nggak ada korelasinya dengan profesi saya sekarang gitu. Dulu sempat kerja sesuai jalur, cuma agak sedikit kurang masuk sih, karena saya backgroundnya bukan pendidikan, tapi dulu sempat ngajar bahasa Inggris di salah satu sekolah swasta. Arti kayu buat saya itu, saya bisa mengenal jati diri saya sendiri. Dari kayu saya bisa punya banyak teman, bisa bahkan lebih mengenal diri saya secara spiritual. Mungkin kayu itu jawaban dari doa-doa saya yang selama ini saya pengangguran dulu gitu, nggak punya kerjaan, nggak punya karya. Tapi dari kayu saya seperti terbuka gitu loh, kehidupan saya dapat kenyamanan untuk kehidupan saya, karena yang terpenting itu kan nyamannya ya. Saya banyak meluangkan waktu saya di kayu hanya untuk menenangkan pikiran, karena ini memang passion saya. Kayu itu adalah passion saya.
Keinginan saya di dunia kayu ini, itu saya pengen orang-orang kita itu terbuka dengan pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki juga bisa dilakukan sama perempuan. Jadi jangan ada diskriminasi. Kalau saya sih berpikir lebih ke selama itu halal, why not gitu loh. Hanya membedakan memang kultur kita yang memang ini tuh biasa dilakukan laki-laki, perempuan nggak boleh gitu. Itu salah banget kalau menurut saya. Jadi please lah jangan ada diskriminasi, bahkan harusnya sih support kreativitas, karena perempuan juga punya hak gitu loh, punya hak untuk berkreasi di bidang apapun atau berkarya di bidang apapun, karena udah nggak zaman ya, udah nggak zaman lagi kita berkutat di urusan gender gitu loh. Saya sebenarnya juga sampai sekarang juga berasa sedikit agak letih dengan omongan-omongan atau bulian yang lebih ke ngediskriminasi saya sebagai pekerja kayu, perempuan yang berkecimpung di dunia kayu, karena saya mengerjakan sendiri gitu loh, bukan hanya punya usahanya gitu. Tapi saya berusaha untuk ya memang hidup nggak selalu ada yang pro, pasti ada yang kontra gitu. Dan saya ada sedikit juga sih berterima kasih ke orang-orang yang kontra, yang ngebully segala macam, karena itu saya jadikan bahan bakar untuk biar semakin membara gitu loh, saya berkarya di kayu ini gitu.